Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai kita di setiap pekerjaan, di setiap usaha, di setiap perjalanan, bahkan di seluruh aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Makin Lama Semakin Kuat, yang dikutip dari kitab Mazmur dari pasal yang ke-84 dari ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Terlebih dahulu saya membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, puji Tuhan, dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab dalam ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, berhasrat, yang berkeinginan mengadakan ziarah. Ziarah yang dimaksudkan di sini bukan berziarah pergi ke kuburan. Ya, saudara, melihat kuburan daripada orang yang sudah meninggal, bukan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ini menunjukkan kepada suatu aktivitas rohani sebenarnya, saudara. Ya, di mana kita punya keinginan, kerinduan untuk melakukan suatu aktivitas rohani seperti ibadah, seperti suatu pelayanan terhadap Tuhan. Ya, suatu kegiatan yang religius yang sedang kita lakukan terhadap Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan mengadakan ziarah. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kalau dikatakan di dalam ayat 8, makin lama semakin bertambah kuat. Ya, kenapa? Karena kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Atau letak kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Letak kekuatan kita bukan pada harta. Letak kekuatan kita bukan pada kepintaran, keahlian atau skill kita. Letak kekuatan kita bukan pada kedudukan kita. Bahkan letak kekuatan kita bukan pada fisik. Fisik manusia makin lama itu makin lemah, makin merosot. Ya, rawan dengan sakit penyakit. Kekuatan semakin hilang. Ya, kekuatan kita juga tidak terletak pada harta benda. Kalau terletak pada harta benda, ketika harta itu berlimpah-limpah kita kuat. Tetapi ketika harta itu berkurang, kita menjadi lemah. Ya, saudara yang terkasih, kekuatan kita juga tidak terletak pada kepintaran, pemikiran kita, tidak. Ya, sebab kalaupun kita pintar, masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Tetapi kekuatan kita itu terletak pada Allah itu sendiri. Artinya Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan ataupun kemampuan. Kitab Zakaria pasalnya yang ke-4 dalam ayatnya yang ke-6 itu dikatakan, saudara. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kekuatan itu bukan dari fisik kita, bukan yang dari lahiria, bukan dari hal yang jasmani, tetapi kekuatan kita bersumber dari roh Allah itu sendiri, bersumber dari Tuhan itu sendiri. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan ataupun kemampuan. Ya. Namun timbul suatu pertanyaan, kepada siapa dan kapan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita? Ya, maka kita kembali kepada kitab Mazmur 84.
Tetapi kita perhatikan dimulai dari ayatnya yang kedua sampai kepada ayatnya yang ketiga. Dikatakan dalam ayatnya yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, dikatakan bahwasanya hatiku ataupun jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kerinduan ataupun hasrat untuk datang menghampiri Tuhan, bertemu dengan Tuhan di bait sucinya, di tempat kudusnya. Saudara, inilah yang disebutkan dengan ziarah tadi. Ya, suatu keinginan atau suatu hasrat untuk bertemu dengan Tuhan di bait sucinya, dengan suatu kerinduan yang sangat mendalam. Inilah yang disebutkan tadi dengan ziarah itu. Ya. Jadi dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ketiga, ketika kita memiliki suatu hasrat, suatu keinginan untuk bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, datang ke dalam hadirat Tuhan, maka disitulah letak kekuatan kita. Artinya Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. Karena kita punya kerinduan itu. Ya, punya hasrat untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan ataupun pribadi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat bagaimana kehidupan daripada Raja Daud. Raja Daud kita tahu adalah seorang raja yang selalu rindu untuk mencari Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Ya, bagaimana Raja Daud mengungkapkan ya bahwasanya lebih baik dia ada di rumah Tuhan, di pelataran Allah. Ya, bahkan juga menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itulah Daud, ya saudara, diberikan kekuatan untuk boleh terus bertahan sampai kepada akhirnya. Bukan Daud tanpa persoalan, bukan Daud tanpa pergumulan dalam hidupnya, bahkan dalam kerajaan yang dia pimpin. Ya, saudara, bahkan anaknya sendiri pun ya pernah memberontak seperti Absalom. Tetapi Daud sampai kepada akhirnya, sampai Tuhan memanggil Daud. Daud itu seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia kuat sampai kepada akhirnya. Kenapa? Karena letak kekuatannya itu ada di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 dari ayatnya yang keempat, saya bacakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Nah, ini kerinduannya, hasratnya. Dia ingin mengadakan ziarah. Dia ingin menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam bait Tuhan. Dia rindu menikmati satu persekutuan itu dengan Tuhan. Ya, di situ letak kekuatannya. Lalu dilanjutkan dalam ayatnya yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, Tuhan yang mengangkatnya. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Kita lompat saja ayatnya yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ya, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, kata Daud. Ya, jadi Daud itu adalah orang yang selalu mengadakan ziarah, selalu berhasrat
untuk bertemu, untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam bait-Nya, di pelataran Tuhan kita, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Disitulah letak kekuatannya. Ya, saudara, ya kita tahu Daud itu mulai dari awal dia menjadi raja sampai kepada akhirnya dia tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Walaupun sebagaimana tadi saya sampaikan, bukan tanpa pergumulan dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Ya, bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa persoalan, tetapi ia mampu melewatinya bersama dengan Tuhan karena Tuhan memberi kekuatan. Berbeda dengan Saul. Kalau Saul itu makin lama makin lemah, makin lama makin lemah. Daud makin lama semakin kuat. Apa rahasianya? Karena Daud itu selalu mencari hadirat Tuhan. Apa rahasianya? Apa yang menjadi rahasia kekuatannya? Karena Daud itu selalu berhasrat, ya sudah, untuk masuk ke dalam bait-Nya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ketiga, dalam ayatnya yang pertama, 2 Samuel 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, letak perbedaannya, Saul kian lama kian lemah, Daud kian lama kian bertambah kuat. Kenapa? Saul tidak mencari Tuhan, tidak punya hasrat untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saul tidak punya hasrat untuk datang ke bait sucinya Tuhan, ke pelataran Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi Daud mengungkapkan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Bagaimana kerinduan Daud untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kerinduan Daud untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam bait-Nya. Disitulah letak kekuatan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita juga hari demi hari semakin bertambah, rohani kita semakin kuat. Jangan sampai hari demi hari menjelang hari kedatangan Tuhan justru kita makin lemah. Seharusnya menjelang hari kedatangan Tuhan, walaupun keadaan dunia semakin sulit, tapi kita semakin bertambah-tambah kuat secara rohani. Iman kita makin mantap, pengharapan kita juga makin mantap, kasih kita juga semakin mantap. Karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa berjuang sampai kepada akhirnya. Oleh karena kita punya hasrat, kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Dia setiap hari, setiap waktu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Haleluya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat ada kekuatan
ku.